nama-namanya dan ulama mereka serta kelompok cendekiawan dan sejarawan Muslim Barat menyampaikan bahwa dia adalah seorang nabi ya, yang membawa ajaran tauhid dan monoteisme. Jadi ternyata ajaran tauhid itu bukan ajarannya Nabi Muhammad, tapi ajarannya ini. Ini gimana nih Bang? Apa Bang terima data ini? Oke, boleh saya bantah Bang? Silakan Bang, silakan. Kan gini kan dulu kalau diskusi kan gini Bang, abang apa namanya, buka data yang agak menyerang, habis itu saya buka data yang membantah, betul nggak? Silakan Bang, silakan. Boleh ya? Boleh ya? Boleh Bang. Oke. Soal Islam itu Zoroaster atau bukan? Jadi kalau kita buka datanya, ini dari Springer's Nature Link. Ini ada paper di sini, bisa di-download PDF-nya. From Polytheism to Monotheism, Zoroaster and Some Economics Theory. Jadi di sini ada paper, isinya abstract. Ini bacaannya panjang banget. Tapi kalau di sini saya search aja ya, karena papernya panjang banget nih. Iya, Bang. Sama dia udah kayak buku juga. Sebentar ya. Saya buka aja, bentar. Nih, ini papernya. Nih ya, ini yang tadi ya. From Polytheist to Monotheist, Zoroaster and Some Economic Theory. Ini yang tadi abang bilang, Nabi Zoroaster itu dikredit first monotheist religion dan seterusnya. Tapi ada poin-poin di paper ini yang perlu saya tunjukin ke abang. Nih, saya translate. Era kekaisaran meredup pada jatuhnya kekaisaran Sasani ke tangan penaklukan Muslim pada abad ke-7 Masehi. Sejak saat itu, dalam panjangnya masa penindasan dan kemunduran hingga hari ini. Jadi agama Zoroaster ini, dia itu justru Islam yang menghancurkan atau menghabisi, karena dia Sasanian dan Iran. Nah, tapi kalau kita bisa lihat, apa sih apa sih isinya agama Zoroaster ini? Sehubungan dengan tanaman dan hewan yang sangat kontras dengan agama lain yang penuh dengan aturan kesucian seperti Yudaisme dan Islam. Zoroatrisme secara umum tidak memiliki larangan makanan. Nah, jadi kalau ajaran yang nggak ada larangan-larangan makanannya, nah itu berarti dari sini, dari Zoroaster. Habis itu dari sini juga, nah nih. Tapi oten ya, ada larangan makanannya. Udah, jangan gitu. Untuk mengukuhkan doktrin teologis dan etisnya, Zoroaster mempertahankan tetapi sekaligus mereformasi observasi tradisional. Pertama, ritual harian besar atau yang namanya yasna dipastikan sebagai fundamental, tetapi meskipun masih berpusat pada persembahan kepada air dan api, sekarang didedikasikan kepada ini nama Tuhannya, Ahura Mazda, dan 6 Amenas Pentas ini artinya Tuhan kecil. Jadi ada Tuhan besar, habis itu ada Tuhan kecil. Jadi agak lain kalau abang bilang Zoroaster itu monoteis, karena monoteis itu Tuhannya satu, sementara mereka itu Tuhannya ada 7. Satu Tuhan besar, habis itu ada 6 Tuhan kecil. Habis itu mereka juga kenal yang namanya priest. Priest itu apa ya? Zoroastrian priest, pendeta Zoroaster. Jadi mereka juga kenal yang namanya pendeta. Jadi di Zoroaster ini memang ada pendeta-pendetanya. Ini poin-poinnya ya, tanggung jawab pendeta-pendeta Zoroaster. Melaksanakan upacara yasna harian yang dalam bentuk yang berkembang memakan waktu sekitar 2 jam. Ini poin satu lah. Yang kedua, melaksanakan layanan untuk masyarakat pada saat inisiasi pernikahan dan kematian serta pada acara keluarga khusus. Itu pendeta mana tuh, agama mana tuh yang melakukan ini? Melaksanakan layanan ritual untuk komunitas pada 7 perayaan besar, mengelola barasnom, ini acara dia, ritual pemurnian, ini kayak, jadi Zoroaster ini juga ada yang apa namanya, yang percik-percik tuh yang dicelup-celup, dia juga ada yang kayak gitu. Nah, tapi yang ini ya, kayak baptis.
Ya betul, dari baptis. Ini. Nah, jadi sejak Jadi, zaman sudah prasejarah. Ya ini kita, abang ada pembantahnya, silakan bang. Kalau Iya, ini. belum sih, tapi Saya lanjutin dulu. Tadi kan saya masih sedikit tuh ya bang. Biar selesai dulu bang, biar kamu tadi ngomong juga, biar selesai dulu akhir selesai Enggak, dulu. sebenarnya saya tadi Ini kan belum keren ini, Bang. selesai. Baru satu paragraf saya baca tadi kan. Bang Jibril kan sudah banyak tuh. Boleh nggak saya lanjutin? boleh dong. Oke. Baik, ini loh bang. Ini bantahan untuk data abang tadi. Nih. Hal penting kedua adalah membuktikan bahwa sifat-sifat Nabi Muhammad tertulis dalam buku Zoroaster tuh. Ya. Ya, Zoroaster itu Majusi. Jadi apa yang mencegah orang mukmin untuk meneliti subjek ini, belajar lebih banyak tentang bukti dan indikasi yang menunjukkan fakta ini. Jika kita membuktikan bahwa Nabi Muhammad telah diberitakan dalam kitab-kitab orang Majusi sebelum Islam tuh, maka ini merupakan kesaksian dari luar Islam tentang kebenaran Nabi terakhir ini dan dakwah beliau. Dan inilah merupakan undangan terbukti dari kitab-kitab non-Muslim kepada non-pengikut agama ini, dimulai dengan Zarathustra dan agama-agama lain untuk percaya bahwa Nabi besar ini dan untuk mengikuti apa yang diwahyukan kepada beliau dari Tuhan mereka. Jadi di sini sebelum Islam ada, sudah ada ya yang membuktikan bahwa Nabi ini telah diberitakan dalam kitab orang Majusi. Iya, yang nubuatan bernama- lah. Kenapa? Ini nubuatan lah. enggak Iya, ada tapi nyerangnya sama setelah Rasulullah ini. sini, Mungkin jadi- nanti Burunda masuk juga ya, Bang. Iya. Jadi sebelum Islam ada, terkait dengan Nabi Muhammad sudah disampaikan di dalam Zoroastrianisme ini atau Majusi ini, ya kan? Apa itu artinya? Jadi informasi yang ada dalam Islam ini kutipan dari sini. Itu di mana bang? Ini tadi nomor halaman 3 masih buku yang sama. Enggak, karena bukan kok abang tiba-tiba lompat ke situ. Ya, iya kan. Karena saya di pakai. kitab- Kalau saya di baca kitab semua, suci orang Hindu kalau juga saya ada. baca semua bang, ini banyak sekali. Bukan. Bang. Saya ambil yang intinya aja bang. Di kitab orang Hindu juga ada Nabi Muhammad ini apa segala macam, bukan berarti ini Iya maksudnya relevan ke Bang. sana. Abang tadi Oke, boleh saya bantah dulu deh. Boleh saya bantah nggak? Habis itu terserah sih. Bang kemute itu bang. Saya mau nambahin dikit Bang Jibril dulu nggak apa-apa kan? Iya. Enggak, Bang Roslum silakan. Iya gini, jadi yang dimaksud dengan Bang Christian ini itu kita pun terpengaruh dengan kaum Zoroaster ini kan kaum Majusi ya. Mereka itu memang rata-rata menguasai bahasa Aram atau bahasa Arab Majusi ya gitu. Nah, memang kaum Majusi itu sejak zaman Al-Masih, Isa itu juga orang Majusi ini juga punya seperti nubuatan-nubuatan. Jadi di pelajaran kami di kekatolikan itu kalangan-kalangan Zoroaster Majusi ini sebenarnya sudah ada kaumnya gitu. Mereka terpecah menjadi dua. Ada yang masih mempertahankan monoteis dan ada yang sudah terpecah, misalkan di Perjanjian Lama mereka membuat patung lembu emas dan segala macam. Jadi di zaman-zaman Perjanjian Lama itu kaum ini itu sudah ada itu di dalam gereja Katolik, dalam buku-buku sejarahnya. Kita bisa ke perpustakaannya. Itu dulu sih. Jadi mungkin Bang Christian juga perlu mengkorelasikan ke sana karena apa? Waktu Isa lahir atau Yesus lahir itu juga ada orang Majus yang datang. Dan itu kesalahan itu dibantah oleh Bapak Gereja sekarang bahwa tentang orang Majus datang itu posisi Yesus usia berapa. Dan ini masih diperdebatkan sampai dengan sekarang. Akhirnya pergeseran kan di tahun 2004-2006. Terima kasih. Oke, saya sambung boleh ya? Mantap. Ini saya mau membantah yang Bang Christian tadi bilang soal monoteis. Sebenarnya tadi saya udah tinggal dikit lagi sih. Ini di discussions and conclusions, pembahasan dan kesimpulan. Di sini dibilang ini soal Zoroastrianism ya. Dua isu telah lama menyulitkan untuk mengidentifikasi Zoroastrisme sebagai monoteis sejati, keberadaan dewa-dewa yang lebih rendah dan dualisme. Jadi Zoroastrism ini atau Zoroaster itu bukan monoteis pure, tapi dia punya dualisme. Ya,
Itu satu. Habis itu kita ke Alkitab Sabda. Ini yang Bang Rosrum bilang tadi. Seorang nabi di Persia yang diperkirakan mati tahun 551 sebelum Masehi, walaupun beberapa ahli memperkirakan jauh lebih dari itu, menyembah ilah Ahura Mazda. Agama yang didirikannya itu dualis. Jadi agamanya nggak monoteis ya, dualis. Jadi ada Tuhan yang melakukan yang baik-baik aja, nanti ada Lucifer yang melakukan jahat-jahat aja. Itu namanya dualis, bukan monoteis. Dengan kepercayaan kuat sebagai setan, suatu kuasa kejahatan, dan kepada malaikat, dikemukakan bahwa agama ini berpengaruh atas Yudaisme dalam 2 abad terakhir. Nah, ini yang tadi Bang Rasul bilang. Dalam kitab Daniel dan tulisan-tulisan tertentu, apokrifa dan pseudogrifa, orang Majus dari timur yang katanya datang mengunjungi bayi Yesus di Matius 21 kemungkinan adalah ahli-ahli perbintangan dengan hubungan kepercayaan Zoroaster. Ini dari Alkitab Sabda. Tapi kalau kita langsung ke primernya aja deh. Di sini ada ini langsung dari Zarathustra. Kita baca kitab sucinya aja deh. Ini kitab sucinya Zoroaster. Ya. Kalau kita lihat, saya baca aja ya. I pray thee, O Mazda, with the uplifted end, and to die. Bang Rosrum tolong bacain dong. Ini tulisannya apa, Bang? Holy Spirit, Holy Spirit. Roh Kudus. Di kitab mana tuh Bang ada Holy Spirit nih, Bang? Karesteng. Holy Ghost. Holy Ghost Bible. Ada di Bible berarti ya? Ya. Aduh. Nah, habis itu kalau kita lihat ini tetap dari Zarathustranya. Influence, ini bahasa Indonesianya. Pengaruh Zoroastisme terhadap Yudaisme, Kristen, Hindu, dan Buddha. Ini nggak ada Islamnya di sini nih, Bang. Ya, silakan. Ini saya rasa udah selesai sih di situ ya, dari Holy Spirit tadi pastinya udah. Udah kelar. Makanya gini loh Bang Jibril, karena Siap. data, saya punya data juga gitu kan. Siap. Di luar dari apa primer, yaitu Quran, ya kan. Nih kalau saya baca ini Bang, ini coba nih Majusi dalam Al-Quran Bang, nih ya Bang ya. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabi'in, Nasrani, Majusi, dan orang-orang yang menyekutukan Allah akan Allah berikan keputusan. Ya, ya. Jadi di situ dibilang orang Majusi itu menyekutukan Tuhan ya. Sesungguhnya Allah menjadi saksi atas segala sesuatu. Di sini Bang, di Quran aja dikutip Bang tentang Majusi, ya, Nasrani, Sabi'in, yani Orang-orang yang menyekutukan Tuhan. Iya, menyekutukan Allah. Artinya apa? Iya. Bahwa sebelum Islam ada, agama ini Dia tahu nggak sih dia lagi bunuh diri? Betul. Bahkan betul. kita lihat Gini. nanti di Al-Baqarah, ya siapa orang Aduh. Nih, kita lihat nanti, coba saya baca lagi Bang ya. Nanti Iya, selanjutnya. iya, Bang. Banyak, Anda, Bang. Anda Sabar, menggali Bang, bubung, tenang. Bang. Aduh, Bang. Pelan-pelan. Antara mereka pada sesungguhnya Allah menjadi saksi atas segala sesuatu. Rasid Rida menafsirkan Allah telah menjadikan Majusi sebagai kelompok yang independen toh. Dan hadis mengatur perlakuan terhadap mereka seperti ahli kitab dalam hal berakhirnya pertempuran mereka dengan membayar jizyah. Ya, hal ini menunjukkan bahwa mereka adalah ahli kitab meskipun tidak ada tersisa dari mereka yang secara eksplisit disebutkan sebagai ahli kitab. Di sini dikatakan mereka ahli kitab, Bang. Tapi karena Islam benci, ya, mereka masuk dalam Islam. Itu narasi dari mana itu? Coba nih Bang, lihat. Ahli kitab, Bang. Majusi itu ahli kitab. Coba lihat Bang, ahli kitab dalam hal berakhir. Ya, silakan Bang Zuma. Kayaknya itu malah justru ayat kita menjelaskan bahwa Iya. Allah mengutuk. Baik. Saya sederhana aja sih. Sederhana saja saya, saudara Kristen. Itu penjelasan, penafsiran, uraian, itu wajar-wajar saja, Bung. Tetapi kembali kepada sumber primer yang saya dengarkan dari tadi yang Anda sebutkan.
Anda tidak akan pernah menemukan orang Tapi belum selesai Majusi. ngomong kok sudah dipotong-potong. Ini gimana nih? Anda akan semakin malu nanti karena yang Anda jelaskan di situ justru orang-orang yang menyekutukan Allah itu disebut orang Majus. Dengarkan aja saya Bang Kalau sebentar ini. dipotong-potong saya turun ya. Habis ini Anda akan lari dia. Secepat kilat sebisa mungkin. Udah gemetar duluan. Jadi orang Majus ini tidak ada yang datang kemudian menyembah Nabi Muhammad seperti yang mereka ramalkan, seperti yang mereka tunggu. Itu tak ada. Tapi kalau kita lihat seperti yang ditunjukkan tadi, Matius 2 nomor 1 sampai nomor 4 atau nomor 3, di situ jelas sekali dikatakan begini. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus. Apa yang kemudian orang-orang Majus ini katakan kepada orang yang ada di Bethlehem? Di mana Yesus raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Apa maksudnya data ini? Maksudnya data ini adalah orang-orang yang menyembah Yesus itu konsep keagamaannya sama seperti agama orang Majus. Kalau konsep agama Kristen itu sama dengan konsepnya orang Yahudi, maka yang datang kemudian ke Yudea, tanah Bethlehem, itu tidak akan mungkin orang Majus, tetapi orang Yahudi. Dia akan datang. Mana raja kita yang lahir itu? Kami telah melihatnya di dalam kitab Tanakh dan kami datang untuk menyembah dia. Maka penyembahan yang dilakukan orang Yahudi dan penyembahan yang dilakukan oleh orang Kristen hari ini berarti sama. Sayangnya, berdasarkan data primer itu sendiri dari Bible, rupa-rupanya agama orang Majus itu sama persis dengan agama Kristen, menyembah Kristus. Ada ada Yahudi menyembah Yesus berdasarkan data di Bible? Tak ada. Ada orang Majus menyembah Yesus berdasarkan Bible? Ada. Hari ini Kristen menyembah Yesus? Iya. Sama nggak orang Majus dengan orang Kristen? Iya. Berarti Kristen ini adalah agama Majusi modern. Gitu aja, silakan. Silakan diambil alih kembali deh. Oke. Selamat Iya. sore, selamat sore. Ayamnya dikendalikan, Bang. Ayamnya kesian. Lah, itu tadi buku Zoroaster dibaca itu saya sudah kaget Bang Jibril, karena berarti itulah kalau dia hanya percaya Jibril. kepada Gini Alkitab. aja Jibril. Gini aja. Jibril. Iya. Jibril. Orang lagi ngomong loh Bang, hargain dong. Gini aja Jibril. Sebentar, saya potong. Gini aja Jibril. Anda berani nggak lawan kiamat masalah data? Pagan, Kiamat itu kasih waktu DPO gimana? Bang, Boleh? saya nggak mau sama DPO kayak gitu. Enggak, kalau Anda berani silakan. Dia banyak Iya data. saya Silakan. takut, Berani saya nggak? takut ya. Sama DPO saya takut Bang. Sama anjing aja saya takut. Apalagi sama abang Tuhan aja dimatiin, saya lebih takut lagi. Udah sama saya aja lah kiamat kapan, ayo offline tapi jangan online, ayo ada. Nah kalau offline ayo, Enggak, ini Ayo, Bang offline. Rosum, silakan Bang Rosum lagi ngomong juga, jadi gue nggak enak. Silakan. Iya, Bang Rosum. tadi mengulang saya memberikan gambaran kepada teman-teman Kristen atau Katolik di bawah yang menyimak ya. Yang tadi disampaikan oleh Bang Christian tentang buku Zoroaster. Di kita di perpustakaan Katolik Kristen juga banyak buku tentang Zoroaster itu. Makanya tadi saya shock membaca itu. Karena apa? Di Bible sendiri kita yang tadi sudah saya kutip dan dikutip ulang oleh Bang Zuma terkait dengan kedatangan orang Majus, bahwa memang ada sebelumnya, bahwa sebelum Masehi itu sudah ada kaum-kaum seperti itu sampai dengan punya konsep membuat patung lembu emas dan segala macam tadi saya sampaikan. Nah, akhirnya kekristenan kita itu terbawa oleh salah satu budaya-budaya atau pendapat atau ritual-ritual dari kaum-kaum Zoroaster tersebut. Itu sih yang ingin saya jelaskan. Saya sebenarnya ingin memberhentikan, karena kalau enggak itu nanti balik. Sedangkan
di kita aja itu perlu direvisi, itu kedatangan Majus ketemu Yesus itu gitu loh. Nanti Dan sekarang khotbah Zoroaster pendeta pun tadi dirubah. saya udah tunjukin Zoroaster itu ada pendetanya. Habis itu dia nggak monoteis pure, dia dualism. Habis itu dia nggak ada larangan makan. Habis itu kitab sucinya Tuhannya 3, ada Holy Spirit. Mestinya di situ mestinya udah tahu sih Bang, maksudnya akuilah. Tapi Bang Rostum izin Bang Jibril ya. Kalau Abang menyampaikan, Bapak Pastor menyampaikan bahwa itu harus perlu direvisi oleh dari pihak Kristen atau Katolik, justru itu membuktikan pernyataan-pernyataan apologet Muslim selama ini yang menyatakan bahwa kitab Bapa itu bukan kitab suci karena revisi. Yang merevisi justru manusia, bukan Tuhan. Itu lebih rancu lagi tuh Pak Rostum. Itu membuktikan bahwa kitab Bapa itu tidak otentik sebagai firman Tuhan, tetapi kitab revisi. Kira-kira gimana tanggapannya Pak Rostum? Ya, ya, memang ada beberapa kita mengalami revisi ya, dan kita memang ketinggalan jauh dari bahasa asli, karena bahasa asli itu yang memiliki adalah teman-teman dari Katolik, dan itu tidak bisa asal dikopi, diperbanyak ya, itu hanya rohaniwan yang khusus gitu. Ya kami mengakui memang itu kalau dari sisi akademisi ada beberapa hal yang ada catatan-catatan yang memang itu ada penambahan dan pengurangan, kemudian ada pembaharuan bahasa. Jadi gitu, berdasarkan konteksnya itu pembaruan bahasa. Itu kami mengakui di akademis itu kami mengakui akan hal itu. Makanya kami kalau di akademis itu menyebutnya adalah buku karangan siapa, ditulis oleh siapa, ini pengaruhnya apa, kayak begitu Bang. Jadi dengan tidak mengurangi rasa hormat. Siap, ya, Bang Rostum. Ya, ya nanti lanjut ya. Terima kasih ya. Untuk moderator silakan bantu naikkan teman-teman Kristen yang pasti yang siap mental ya. Jangan baru dengar suara Gurunda udah tiba-tiba langsung ciut turun gitu. Ya, silakan teman-teman Kristen. Ada 2 slot untuk teman-teman Kristen untuk berdiskusi baik-baik dengan Gurunda. Silakan, Bang Rostum tadi apa? Sedikit lagi. Ya, itu tadi langsung saya sebenarnya mau menyampaikan ya contoh yang jadi pembahasan di 5-6 tahun terakhir tentang pertemuan orang Majus melihat bintang di timur dan bertemu dengan bayi Yesus. Itu menjadi koreksi hangat sampai dengan sekarang, dan ini sudah tahun ke-6. Cuma saya nggak mau nyebut di sini. Tapi kalau teman Kristen mau, kita buka. Kalau perlu kita bisa chatting atau kita bisa bikin yang tertutup untuk internal Kristen gitu. Itu membuktikan, dan ini teman-teman di bawah Kristen bisa cross check kan. Betul nggak ada perubahan khotbah di hari Minggu terkait dengan Natal? Pasti ada. Ya, 15-20 tahun yang lalu dengan sekarang pasti berbeda. Itu aja clue-nya. Terima kasih, Bang. Oke, terima kasih. Ada yang baru naik, Drak? Dari Jumatan apa mingguan? Oh, jauh dari perangkat kayaknya. Ya, silakan teman-teman Kristen, dari tadi sudah pada ngantri. Ini saatnya Anda berdiskusi dengan baik dengan guru kami. Ya, yang siap mental ya, yang siap mental. Yang pasti dan siap otaknya juga dilas, karena ini benar-benar diskusi untuk mengedukasi. Jangan sampai bocor terus. Tadi agak kesel sih, maksudnya dia keburu pakai emosi. Karena Bang Rostum, ini saya bisa bukain ya datanya sekarang sedikit aja Ustadz kalau boleh. Ya. Bang Rostum, di sini ada buku namanya The Najote Ceremony of the Pharisee. Jadi jadi ini buku soal orang-orang Farisi gimana sih upacaranya. Nah, di sini bukunya, Bang. Nah, di sini dibacakan gimana cara melakukan ini apa nih, Bang?
Secret Bath. Jadi Zoroaster atau orang Majusi ini kitab mereka nih untuk celup-celup. Oh, tadi saya mute. Oke, lanjut Bang. Nah, ini kitab mereka untuk pembaptisan, Bang. Ini dari bukunya The Najote, Ceremony of the Pharisees. Dan kalau kita search aja The Najote ini, nih, kita search aja sedikit, habis itu image. Nah, ini Bang, pembaptisan. Nah, ini dari Zoroaster. Ini gara-gara tadi tuh Bang Christian itu. Makanya saya lagi ini, tapi dia udah keburu emosi sih, jadi saya belum keluar semua muntah saya. Baru sampai Holy Spirit. Aduh. Ya, silakan teman-teman Kristen yang tadi mengantri, saatnya Anda berdiskusi dengan baik, siapkan mental sehatnya. Ya, jangan sampai gemeteran, baru aja narasi Gurunda udah mental. Oke, silakan kita diskusi baik-baik. Bang Rostum sudah siapkan mentalnya. Ketika Bang Rostum berusaha berpikir waras, malah dituduh muslim bayaran. Aduh, nggak beres juga ini Oten di bawah. Susah juga. Enggak, ya, berarti bagus Ustadz. Berarti yang sopan-sopan itu Islam. Oh gitu ya? Iya, Gitu jadi ya, yang sih. santun-santun. Jadi kalau santun, oh Islam kamu. Berarti Muslim santun-santun dong. Iya, betul. Udah kepanasan duluan Ayo tadi. naik Kristen. Tadi banyak yang pengen naik, ada gurunde pada ciut semua. Norman Muslim, Bang Norman Muslim. La ilaha illallah, lagi makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan gurunda-gurunda juga host. Terima kasih sudah dinaikkan. Saya masih belajar, jadi ikut menyimak aja dulu. Oh iya. Kita Ya. turunkan ya Bunda, Mbak ya. Oke, baik, terima kasih. Kesian, kan belum selesai ngomongnya. Kejam kali nih host. Ustadz. Ayo teman-teman, kok pada ngacir ada gurunde? Udah gini aja, biar enak dipilih mana yang ahlu sejarah, ya yang ahlu apalagi kalau ahlu maki-maki sama congor, ayo sama saya aja, ayo. Nah, berarti kalau kita sedikit ke perpagangan ya, pagangan ya. Itu Pagan. Hindu itu perpaganan, pagan. Itu Hindu dengan Trimurti, dengan ajaran inkarnasi. Kok mirip-mirip ya di Kristen? Kalau orang Hindu, saya kebetulan punya rekan bisnis kerja ini pas segala macam orang Hindu sama Buddha, mereka nggak marah Bunda dipanggil pagan, karena yang Hindu aja Tuhannya 3.000 kan. 3.000 banyak kali ya. Berarti kalah dong Kristen ya, cuma 3. Oh, makanya saya takut sama mereka. Tadi kalau saya takut nanti itu ini dikeroyok. Tuhannya aja rame banget. Itu Tuhan apa boyband? Rame amat. Mungkin Tuhan-Tuhan kecil ya. Aduh. Dan mereka nggak marah dipanggil pagan karena memang mereka menyembah alam. Ya kalau kita lihat ya Bang Rostrum, izin boleh bertanya sedikit Bang ya. Kenapa di gereja Katolik itu banyak berseliweran patung Bang? Apa itu mengindikasikan memang pagan? Silakan Bang. Patung itu kalau dari versi kami kan sebagai ilustrator aja, sebagai ilustrator untuk Maaf Bang Rostrum. devosi gitu ya. Bang Rostrum, sebelum Bang Rostrum menjawab, abis ini Bang Rostrum yang jawab. Jadi Bunda, kalau dari segi pagan, mereka akan menjawab, oh enggak, kita nggak menyembah berhala itu hanya simbol, itu hanya instrumen kami untuk mendekatkan diri sama Tuhan kami.
Itu jawabannya. Nah, silakan Bang Rosrum, apakah jawabannya sama? Silakan. Ya, terima kasih untuk juru bicara yang baik. Silakan Bang Rosrum. Ya betul, ilustrator kan itu sebagai media untuk bagaimana kita bisa berdevosi. Istilah bahasa kami adalah berdevosi untuk membuat pikiran ini bisa berkonsentrasi, kan begitu. Dari Bang Jibril tadi sampaikan. Ya memang itu kalau kami ya dari internal kami seperti itu. Tapi Bang, kalau kita ke Bible ya. Bunda, bagaimana Yesus sebelum itu- masuk Bunda, izin disapa dulu tamunya Bunda. Oh, Tandut. Selamat sore Tandut. Kristen? Tandut. Bang Tandut. Bang. Tapi Yesus nggak pakai ini ya Bang ya, media ya. Kalau dia berdoa, dia bersujud, nggak pakai media ya, beda ya Bang ya sama Kristen. Ya, Aduh lagi si Tandut. itu dia. Maksudnya Bang itu dia. Ya Bang kan Rostrum ini juga. berbeda gitu. Iya, saya sekarang berhati-hati ini, saya sudah dituduh ini tuh yang chat itu keterlaluan juga. Abangnya harus agak kasar Bang, biar nggak dituduh Muslim Bang. Abang mesti ke Kristen-Kristenan Bang. Iya Bang. Padahal sudah sampai sekarang masih kan? Masih. Aduh. Iya. Cuman teman-teman ini nggak bisa membedakan, saya bicara dari sisi sejarah gitu, dari sisi sejarah itu. Mungkin teman-teman saya memahaminya berbeda di situ dan mereka langsung pada dogmanya. Gitu Gak sih. apa-apa teman-teman, kita gali pemikiran atau pikiran Bang Rostrum ini yang jujur. Jadi Oten jujur loh. Ya Oten tapi jujur, tapi tetap Nggak, Bang Rostrum mesti ini tantrum dikit. Jadi jadi orang mikirnya oh ini Kristen juga gitu. napi, narapidana naik, napi. Puji Tuhan, 100% Kristen. Oh silakan Bang. Itu Saya yang punya kami teman tunggu, ini. Bang. Ya, jangan diturunkan ya Bunda, teman saya Iya, ini. iya. Ya. Oh iya Bang. Silakan. Lagi nyimak aja nih. Lagi nyimak. Ya silakan, mungkin ada yang mau disampaikan, diskusi sama guru kami di sini, banyak guru kami, ada guru kami juga, silakan. Ini judulnya Kristen sama dengan pagan itu, coba biar saya paham. Silakan Gurunda, Tabe. Ya, baik. Ya, guru. Terima kasih ya. Saya boleh kasih paparan sedikit aja. Sedikit aja. Sedikit ya. Boleh ya Bang ya? Yang puas guru dah. Ya, ya. Ya, Enggak, boleh. sebentar aja, sebentar. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman, jauh sebelum agama Kristen ini menjadi agama resmi Kekaisaran Romawi, kita tahu bahwa masyarakat Romawi kuno itu pada mulanya memiliki aliran kepercayaan berupa animisme. Apa animisme itu? Kepercayaan akan adanya roh atau kekuatan yang berkaitan dengan semua hal atau kejadian yang ada. Lalu kemudian ajaran animisme ini lambat laun berubah menjadi politeisme. Apa politeisme itu? Percaya bahwa segala yang ada di bumi ini ada kemudian apa istilahnya itu, pneuma atau roh-roh atau dewa-dewa atau teos-teos yang mengatur kemudian, tak terkecuali tentang hidup seperti soal cinta, cuaca, urusan pertanian dan seterusnya. Nah, berkembangnya politeisme yang tadinya adalah animisme dalam masyarakat Romawi
itu tidak lepas dari pengaruh besar daripada orang-orang Yunani atau bangsa Yunani. Kenapa demikian? Karena kondisi geografis yang sangat memungkinkan antara budaya yang ada pada pengajaran orang-orang Yunani itu secara geografis berpengaruh kepada masyarakat Romawi. Jadi ada pertukaran kebudayaan, ada pertukaran keyakinan. Nah, inilah kenapa kemudian dewa-dewa dalam kepercayaan Romawi itu memiliki adanya kesamaan atau kemiripan mitologi Yunani. Misalnya yang tidak asing kita pelajari dari SD atau SMP kita tentang Jupiter yang memiliki kesepadanan dengan Zeus, atau Hela, Juno, kemudian Minerva dengan Athena. Nah, lalu kemudian saudara-saudara, selain pengaruh dari Yunani, daerah-daerah yang ditaklukkan kemudian oleh Kekaisaran Romawi itu berpengaruh dalam perkembangan dewa-dewa mereka. Makanya dewa-dewa kepercayaan Romawi ini itu sangat banyak. Dan mereka kemudian memiliki ada 3 sembahan dewa yang utama yang saya sebutkan tadi, Jupiter, kemudian Juno, kemudian Minerva. Nah, 3 dewa ini atau 3 Tuhan inilah yang kemudian mempengaruhi nantinya. Lambat laun ya lahirlah agama yang mereka sebut Katolik hari ini. Jadi dari animisme, kemudian politeisme, kemudian muncul Katolik. Apakah semuanya itu satu warna? Tidak satu warna, tetapi mereka ada keterkaitan yang sangat-sangat dominan dan sangat-sangat erat. Oleh karena itulah kemudian mereka membutuhkan satu konsep yang berasal dari Yudaism untuk dari politeisme ini menjadi Katolik. Mereka membutuhkan kemudian terjemahan kitabnya orang Yahudi untuk mengait-ngaitkan dengan konsep yang mereka bangun sehingga lahirlah agama Katolik sebagai agama kekaisaran. Nah, kalau kita berbicara mengenai pagan, ya itu udah pasti itu. Secara data primernya di mana? Coba kita lihat saudara. Ketika orang Kristen memanggil Yesus Tuhan, ketika orang Kristen bernubuat pakai nama Yesus, ketika orang Kristen bermujizat pakai nama Yesus. Kenapa Yesus yang asli justru mengatakan aku tidak mengenal kalian? Karena konsep yang dibawa oleh orang Kristen terkait dengan pandangan keyakinan mereka kepada oknum Yesus Kristus tidak sama dengan ajaran Yesus kepada muridnya Bani Israel, melainkan pola yang dibangun oleh orang Kristen terhadap oknum yang mereka sebut Yesus Kristus itu sama persis dengan pola pengajaran orang-orang Romawi kuno terhadap Jupiter. Bahwa Jupiter kemudian menjelma, lalu kemudian dia turun ke atas muka bumi menjadi manusia. Ini yang dibawa oleh konsep Kristen. Sehingga ketika dipertemukan dengan Yesus asli dari Yahudi, mereka ditolak dan Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Itulah bukti akurat secara data primer kenapa Yesus mengusir orang Kristen di dalam Matius 7:22-23. Karena Kristen ini memang tidak dikenali sama anak Maria. Mereka hanya nebeng, mereka hanya numpang tenar dengan membawa nama Yesus. Makanya Yesus berkata kepada Bani Israel, hei Bani Israel, waspada kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku, Yesus Kristus. Sebab akan muncul Kristus-Kristus palsu. Nah, Kristus palsu inilah yang diduga dipakai oleh orang Kristen, terbukti ketika mereka mengusir setan, bermujizat dan bernubuat pakai nama Yesus Kristus. Rupa-rupanya Yesus yang asli tidak mengenal mereka. Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi Yesus mana yang diseru oleh orang Kristen selama ini? Dalam nama Yesus, itu Yesus yang mana yang diseru? Ternyata anak Maria tidak mengenalnya. Nah, itulah bukti bahwa tema ini sangat betul. Demikian. Silakan Bang Napi. Oke. Terus kalau kita tarik sekarang ya, sekarang kan banyak sekali orang-orang Islam yang mulai mengakui bahwa Yesus atau Isa itu adalah nabi. Apakah
ini tidak sama. Artinya mereka mulai mengkait-kaitkan bahwa Islam adalah agama yang diteruskan atau apalah dari Yahudi dan Kristen. Jadi mereka mengakui bahwa Yesus atau Isa adalah nabi mereka. Bukankah itu yang disebut Yesus waktu itu, bahwa jangan kamu mengakui Yesus sebagai nabi kalian, karena kelakuan kalian beda dari apa yang Yesus ajarkan. Karena Yesus yang Yesus ajarkan itu kan hal kasih, kasihilah musuhmu, atau berikan pipi kirimu ketika pipi kananmu ditampar. Itu kan ajarannya Yesus. Sekarang yang terjadi, orang Islam kan banyak sekali menggunakan nama Allah, berteriak Allahu Akbar dan segala macam untuk melakukan kekerasan. Kan itu bukan ajarannya Yesus. Berarti kan yang menggunakan Yesus, yang seharusnya, yang sekarang dihardik waktu zaman Yesus itu, enyahlah kalian pengguna yang menggunakan nama Yesus itu sebagai Tuhan, sebagai nabi, menggunakan nama Yesus untuk membenarkan perlakuan-perlakuan yang tidak baik, yang tidak Yesus ajarkan. Itu kira-kira bagaimana itu, Bang Zulma? Ya, baik. Jadi seibarat Anda bermimpi ingin sampai di seberang lautan, sedangkan Anda nyeberangi sungai aja tak sanggup. Jadi gini, saudara, kalau berbicara mengenai Yesus Nabi, memang tumpah ruah dalil dalam kitab saudara yang mengatakan Yesus itu Nabi. Justru ini yang kita sedang bahas nih. Ketika Yesus itu ternyata Nabi, Yohanes 14 nomor 19, Yohanes 4 nomor 2, Yohanes 4 nomor 42 dan seterusnya. Yesus itu memang disebut Nabi oleh orang sesamanya. Bahkan dirinya sendiri menyebut itu, bahwa Nabi tidak dihormati di mana dia berasal. Nah, kemudian saudara, ketika Anda mengatakan kami yang dihardi, mau sampai kapan coba saudara memperbodoh diri dengan mengatakan orang Islam dihardi oleh Yesus? Orang Islam tidak ada memanggil Yesus Tuhan, tidak ada mengusir setan, bernubuat, bermujizat pakai nama Yesus. Sekarang yang bermujizat pakai nama Yesus itu Kristen. Tapi pertanyaannya, Yesus yang mana? Karena Yesus anak Maria justru mengatakan aku tidak mengenal kalian. Berarti tergenapi apa yang terjadi, bahwa akan datang penyesat dengan memakai namaku Yesus Kristus. Dan inilah yang sedang kalian gunakan. Penyesat yang bernama Yesus Kristus inilah yang kalian pakai namanya. Sehingga Yesus yang asli tidak mengenal kalian. Coba nih, sederhananya nih, kita buat kemudian sederhananya. Orang Kristen mengobati orang sakit. Yang mereka panggil siapa? Yesus, dalam nama Yesus. Orang Kristen mengusir setan, nama siapa yang mereka panggil? Dalam nama Yesus. Apa mungkin kalau Yesus yang adalah manusia biasa, yang diberi kekuatan sebagai mukjizat kepadanya, adalah Tuhan dalam konsep agama Kristen? Ketika Kristen mengatakan, wahai Tuhan Yesus, sembuhkanlah orang ini dari penyakitnya, dalam namamu aku sembuhkan orang ini, aku jamah dia sehingga dia sembuh. Kalau konsep Anda betul, berarti Yesus yang adalah anak Maria itu berarti Tuhan. Kalau dia Tuhan, berarti dia maha melihat. Kalau dia maha melihat, tentu dia maha mendengar. Kalau dia maha melihat, berarti dia mengenal kalian. Sayangnya yang melihat alam goib, yang melihat dari alam goib kepada alam manusia, itu adalah iblis. Yesus tidak. Kenapa Yesus tidak melihat alam manusia sekarang ini? Karena Yesus adalah manusia yang diberi kekuatan mujizat oleh Tuhannya. Sedangkan iblis, dia berkuasa atas dunia ini. Sehingga ketika Anda memanggil nama Yesus, yang melihat bukan Yesus anak Maria, tapi si penyesat yang adalah si Bilisis yang Anda panggil. Karena kenapa? Yesus terkaget ketika di hari kemudian nanti Anda akan menyeru ke dia, dan Anda akan mengatakan, loh, bukannya tadinya kami memanggil namamu, mengusir setan, bermujizat pakai namamu. Apa kata Yesus yang tidak maha melihat ini, yang tidak maha mengetahui? Oh maaf, aku tidak mengenal kalian. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pungut kejahatan. Muncul pertanyaan, lalu Yesus mana yang kalian pakai selama ini mengusir setan? Yesus mana yang bermukjizat di tengah-tengah kalian? Kayak Rusuli Lubis. Yesus mana yang dia panggil itu?
Yesus apa yang datang kepadanya untuk mengobati orang? Sedangkan Yesus anak Maria tidak mengenal. Lalu Yesus yang mana? Hanya ada dua kandidat. Yesus anak Maria atau iblis yang ngaku-ngaku Yesus. Itu Bang. Iya Bang. Pertanyaan saya kan jelas tadi. Yesus bilang, "Nyahlah kalian, hai pembuat kejahatan." Yang menggunakan nama Yesus untuk berbuat kejahatan saat ini itu siapa? Itu kan Kristen kan? Kristen Bang. Hanya Kristen yang pakai nama Yesus Menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang sakit, Iya, hanya mengusir Kristen. setan dengan nama Yesus. Setan kan itu pembuat kejahatan, dan dia wajar kalau diusir dengan nama Yesus. Nah, Orang-orang yang siapa berbuat yang jahat, di sini kan yang berbuat jahat. Hai kamu, siapa yang memakai nama Yesus Bang? Islam Iya, atau Kristen? yang saat ini kan Islam juga memakai nama Yesus untuk membenarkan bahwa kitab-kitab sebelumnya itu berbicara tentang siapa? Tentang Muhammad. Kalau Yang Kalau berbuat kami, Bang, kejahatan Nabi Isa, Bang, bukan atas Yesus, nama Bang. Yesus, yang berbuat jahat atas nama Tuhan, yang berbuat jahat atas nama Allah, itu kan yang saat ini bahkan terang-terangan kita lihat itu kan umat Islam berteriak. kejahatan Allah. apa yang dilakukan umat Islam Bang? Menjajah 350 tahun gitu. Bagaimana? Kejahatan apa yang dilakukan umat Islam di Nusantara ini? Menjajah, membunuh 350 tahun gitu ya. Kita tidak bicara konteks Nusantara, kita bicara penyelam. Loh, lalu bicara tentang apa nih? Bukan Konteks apa ini, Bang? Nusantara kan ada kepentingan yang lain di situ, ya kan? Adakah kejahatan Keselamatan yang seluruh lebih umat jahat? manusia, ya kan? Sabar Bang. Saya Adakah mau- kejahatan saya dia mau- Adakah kejahatan di atas muka bumi ini selain mengganti pencipta langit dan bumi dengan nama Yesus? Adakah Bang? Adakah kejahatan di atas muka bumi ini selain dari agama yang menggantikan pencipta langit dan bumi dengan sosok yang bernama Yesus Kristus? Adakah kejahatan di luar daripada itu yang lebih parah? Yang paling jahat yang memberi nama apa pencipta langit dan bumi ini, kita manusia memberikan dia nama itu kan lebih jahat. Dalam Iya, pencipta kekristenan, langit dan bumi, kami tidak. pencipta langit dan bumi itu tetap saja pencipta langit dan bumi, tidak pernah berubah menjadi manusia. Pertanyaan saya, adakah kejahatan di atas muka bumi ini yang berupaya menggantikan pencipta langit dan bumi dengan seonggok bayi yang lahir di dalam palungan? Adakah kejahatan yang lebih jahat daripada itu, Abang? Ada. Kejahatan apa Ada. itu? Kejahatan Yang apa lebih itu, Bang? jahat adalah manusia yang menamai pencipta itu, ya kan? Menamai dengan manusia. Atau Sekelompok satu orang manusia yang menamai pencipta langit dan bumi dengan nama Yesus gitu. bukan nama Lalu? Yesus. Lalu siapa, itu- Bang? Sabar Bang Cuma. Kita tiktokan aja, santai aja, jangan emosi, santai. Iya. Nama Yesus itu kan dikasih Dikasih kepada Allah manusia mengutus. atau kepada Tuhan? Nama itu diberikan kepada anak manusia atau kepada Tuhan? diberikan kepada manusia, sosok manusia Yesus. Manusia. Nah, manusia. Lalu kenapa manusia ini kemudian diangkat derajatnya menjadi Tuhan? Kenapa, Bang? Adakah kejahatan yang lebih tinggi daripada itu? Ada di dalam sosok Yesus itu adalah Tuhan. Nah, ini yang saya pertanyakan ini yang saya pertanyakan. Adakah kejahatan yang lebih jahat daripada itu menganggap bahwa dalam diri oknum yang bernama Yesus Kristus itu adalah Tuhan? Adakah kejahatan yang lebih jahat daripada itu, Bang? Ada yang lebih jahat. Apa itu, Bang? Memberikan nama kepada Sang Pencipta. Lah, ini Ya, lebih parah lagi nih. Ini lebih parah kalau cuma nama. Yang lebih jahat, Allah itu kan di Kristen itu kan mengenal Tuhan atau Allah itu sebagai aku adalah aku. Tidak ada nama di situ. Tapi umat aku Islam adalah memberikan aku gelar ini. kepada Sang Pencipta itu dengan sebutan Allah. Aku Berarti yang lebih adalah jahat di aku sini ini. apa?
kalau Yesus, sabar Bang Juma. Sabar Ya, Bang Juma. silakan. Kalau Yesus, Silakan. kalau Yesus, Yesus itu kan di apa? Itu kan yang kasih itu Allah melalui malaikat Jibril, malaikat Gabriel. Oke, baik. Iya kan? Oke. Terus Iya. Anda mengatakan bahwa aku adalah aku. Nah, sekarang pertanyaan saya, aku adalah aku ini wujudnya seperti apa, Bang? Tidak bisa kita bisa. Kalau Allah, Allah Subhanahu wa taala wujudnya seperti apa, Bang? Itu kan iman Anda, Pak. Berarti nggak bisa juga kan, sama kan? Nggak bisa, karena sama-sama memang bukan makhluk. Nah, kalau aku adalah aku menjadi anak bayi itu bagaimana, Bang? Abangku. Tapi Kalau aku adalah aku, Abang, kalau Anda mengatakan, saudara, lebih tinggi manusianya dong, ya kan? Nah, sekarang para mana, aku adalah aku kami sebut dengan yang maha kuasa dan maha suci, daripada aku adalah aku menjadi bayi. Para mana itu, Bang? Bang, aku adalah aku yang mereka sebut anihu. Ya, katanya anihu. Kata siapa teman kalian itu? Kami menyebutnya dengan dengan Subhanahu wa taala, yang maha suci lagi maha tinggi. Dirinya untuk melebihi Allah. Lebih para mana dengan aku adalah aku diimani menjadi bayi, Bang? Para mana itu, Bang? Begini, Bang Juma. Kalau saya punya barang atau apa begitu, saya berikan nama, wajar. Iya kan, cuman segala nama, kami menyebutnya maha suci maha tinggi. Apa yang salah? Apa yang salah dengan itu? Tapi kami tidak mensifati dia seperti anak bayi, makhluk terkutuk, ditombak, ditampar, diludahin, ditonjok, digantung. Kami nggak menuduh dia seperti itu. Kami hanya menyebutkan dia adalah Subhanahu wa ta'ala. Hakikatnya maha suci lagi maha tinggi, yang maha suci, maha tinggi, maha perkasa, maha bijaksana. Kalau Yesus yang kami hanya menggelarinya dengan sifat-sifat mulia. Kalau Anda bukan menggelarinya sifat mulia, abangku, saudara, Anda tidak menggelarinya dengan sebutan yang mulia. Anda mengatakan dia adalah makhluk terkutuk yang mati digantung di tiang salib. Betul? Betul, Bang? Ya. Para mana itu, Bang? Memanggil Tuhan dengan sebutan maha suci dibandingkan Tuhan nuzul ke bumi menjadi makhluk terkutuk. Itu para mana, Abang? Para mana? Halo, Bang Cuma. Terdiam. Jadi, saudara, pada kesimpulannya, pagannya sebuah agama itu kita lihat dari pesan-pesan yang muncul dalam kitab tersebut. Yesus mengatakan, jangan kamu percaya jikalau ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Nasihat Yesus apa? Percaya atau jangan percaya? Di waktu apa itu? Coba pertanyaannya diulang, Bang Cuma. Di Matius 24 nomor 23-24. Jadi apabila ada orang mengaku melihat ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Itu nasihat Yesus. Iya, karena Mesias di dalam di dalam bilik dan di padang gurun. Yang di dalam bilik dan di padang gurun kan batu hitam atau Ka'bah itu. Ka'bah itu bukan bilik, Bang. Yang disebut bilik itu tempat tinggal. Bang, bilik itu tempat tinggal. Penjara tempat Paulus itu menerima surat, itu tempat tinggal atau bukan, Bang? Di mana? Di Hong Kong, Bang, di Hong Kong. Bilik kan seperti sebuah kotak.
Di situ Astaga. bahasa Yunaninya Bang Oke. temeong Bang. Bahasa Yunaninya temeong. Artinya apa temeong itu dalam bahasa Yunani? Apa itu? Kamar rahasia Bang. Penjara kamar rahasia enggak Bang? Ya, kamar rahasia. Nah, bagus. Siapa yang Kamar mengaku rahasia, bertemu Bang. dengan Kristus di dalam kamar rahasia Bang? Yang Paulus. itu bukan Yang kamar mana? rahasia itu. Oh, jadi Yang kamar penjara rahasia itu bukan kamar rahasia. Bang? Kamar rahasia. Semua atau orang bebas itu- masuk ke situ Bang ya. Ya, bukan. Bukan. Oh, jadi Kita kamar bisa penjara mengapa itu bukan dari- rahasia, itu kamar umum. Ke sana. Siapapun bisa masuk ke sana sesuai pesanan gitu. Bebas dan Bayar 300.000 terbuka. satu malam gitu Bang ya. Lalu kalau bukan Paulus yang bertemu dengan Yesus, ada jam dengan Kristus di bertemunya padang gurun, terbuka lalu untuk siapa umum. abangku? Bang, Tidak Bang. begini, kalau bilik kan satu ruangan yang tertutup yang tidak boleh sembarang orang masuk, ya nah kan? coba anda Berarti yang tidak sembarang buktikan. orang masuk itu apa? Coba Anda Penjara bisa- buktikan di mana penjara Nabi bisa Muhammad. siapa saja masuk, tetapi Sekarang Anda ada di buktikan. Mekah itu tidak boleh sembarang Sekarang- orang masuk. Wah, bisa perang Sekarang anda buktikan kapan Nabi Muhammad menerima wahyu ketemu Kristus di dalam Ka'bah. Coba kasih dalilnya Bang. Di mana Nabi Muhammad bertemu Kristus di dalam Ka'bah? Dalil. Entah itu hadis, entah itu Al-Quran. Ada Bang? Wah, itu kan di Al-Quran. Saya tidak paham Al-Quran. Coba. Oh, berarti coba Bang nggak Suman ada. kasih tahu Berarti nggak kapan ada. Berarti nggak ada. Nah, ketemu sekarang Yesus. ada nggak Paulus menulis surat di dalam bilik rahasia ya, berupa penjara? Ada nggak Bang? Itu bukan bilik rahasia. Lalu oke, kita tinggalkan bilik. Kan Anda masih malu-malu mengakui. Kalau yang bertemu di padang gurun, Nabi Muhammad pernah nggak bertemu dengan Kristus di padang gurun Bang? Pernah nggak? Kalau pernah dalilnya mana dong? Tapi kalau Paulus ketemu dengan Kristus di padang gurun, ada nggak Bang? Kalau ini begini. Iya, begini. Ada yang namanya jin korin, ya kan? Oh, jin korin. Ya, jin korin. Apa itu jin korin Bang? Saya salah, Iya. tolong koreksi. Jadi Iya. jin itu dia akan bersama-sama dengan manusia kalau waktu lahir. Ini saya nonton ceramahnya Ustadz Abdul Somad. Ada jin yang bersama-sama dengan manusia waktu dia lahir sampai mati. Oh, Jin kalau yang iblis sama, kalau iblis yang ada datang di kepada dalam tubuh Yesus, Paulus yang itu bilang, apa "Tunduk namanya kepada abangku? saya sedikit saja, saya akan kasih kamu dunia, saya akan kasih kamu Abangku. harta, kamu Abangku, kelantaran, kalau kamu di dalam tubuh ada Paulus itu yang kamu sama." bicara sendiri abangnya. Udah mulai gila ya Bang. Kalau yang ada di dalam tubuh jin korin itu yang ada waktu bersama-sama ketemu dengan Yesus itu, ya kan? Abang, Terus bilang, Yesus, abang. kalau kamu tunduk sama saya akan Abang. kasih kamu segala sesuatu. Dunia Ya. saya akan kasih, ya kan? Mulai Anda mencari pelampung, tapi yang Anda pegang cuma hanyut. Halo. Abangku, 2 Korintus 12 nomor 7. Nggak apa-apa, saya bisa berenang. Iya. 2 Korintus 12 nomor 7. Paulus mengaku di dalam tubuhnya ada iblis. Itu siapa Bang? Iblis itu ngapain di dalam tubuh Paulus itu, ngapain Bang? Bang. Halo. Iya, halo juga. Hah? Abang masih di Hong Kong? Pertanyaan saya, siapa yang pernah mengaku bertemu Ya. Kristus di padang gurun Bang? Siapa? Siapa yang pernah mengaku bertemu Kristus di padang gurun Bang? Bang Napi, saya bantu jawab Paulus gitu. Paulus Pak Maan. Paulus. Susah kali. Nah, jadi yang pagan itu siapa sekarang? Yang diusir Yesus itu siapa? Yang diusir Yesus karena dia bermukjizat pakai nama Yesus itu siapa Bang? Bang,
yang memanggil nama Yesus, bermujizat pakai nama di mana Yesus, Kisah mengusir Rasul? setan pakai nama Yesus, itu siapa bang? Itu aja dulu, aku dulu itu. Yang memanggil nama Yesus dalam bermujizat itu siapa bang? Islam atau Kristen abangku? Bang, jawab. Terus terang bang, jangan malu. Ini dilas malah meleleh ini, repot ini. Jangan sombong kepada kebenaran abang. Iya, iya. Silakan bang. Oke, lanjut Bang Zuma. Iya. Yang memanggil Yesus Tuhan itu Islam atau Kristen bang? Kristen. Nah, kenapa Yesus asli tidak mengenal Kristen kalau begitu? Kalau kan tadi sudah itu Bang. Kalau Iya, pertanyaan saya, dilanjutkan, kenapa Yesus kejahatan tidak atas mengenal nama- Kristen? Begini, yang membuat kejahatan atas nama Yesus atau kita sebut sebagai Yesus Kristus atau Tuhannya orang Kristen, yang membuat kejahatan atas nama Allah, itu yang dibilang enyahlah kalian tidak mengenal kalian. Mama. Sama seperti Yesus yang kami tahu, yang sejarahnya mengatakan bahwa dia lahir di kandang domba, terus umat Islam bilang tidak, dia lahir di bawah pohon kurma. Dia bilang, Abangku, dalilnya bukan mengatakan barang siapa yang mengaku bertemu aku di bawah pohon kurma. Dia mengatakan barang siapa yang mengaku bertemu aku di padang gurun. Siapa yang mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, Bang? Nabi Muhammad atau Paulus? di situ bukan maksudnya begitu. Oh, jadi maksudnya di pohon kurma di situ. Maksudnya pohon kurma dibahas di situ, Bang. Enggak, padang gurun atau pohon kurma nih? Mana yang betul? Kan tadi maksudnya saya fakta sejarahnya, toh? Lo ke fakta sejarah? Orang Kristen, orang Kristen. Dalil, abang, dalil. Yesus berpesan kepada Bani Israel, apabila ada orang mengatakan ada Mesias di sini, ada Kristus di sana, jangan kamu percaya. Siapa yang pernah mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, Bang? Paulus atau Nabi Muhammad? Paulus kan ketemu Yesus di dekat kota, bukan di padang gurun. Dia menuju ke Damsik, Bang. Damsik itu, jalan menuju ke Damsik itu padang gurun. Bukan, tidak. Kenapa padang gurun ada belukar? Mati nih ya. 1 Raja-Raja 19 nomor 15. Jalan ke Damsik itu adalah padang gurun. 1 Raja-Raja. Iya. Kita bicara Paulus. Paulus itu perjanjian baru. Itu Iya, makanya saya katakan Damsik masuk itu ke padang gurun. Damsik Masehi, itu tahun padang Masehi. gurun. Kalau Raja itu ribuan tahun sebelum Masehi, Bang. Bang, Damsik itu padang gurun, tertulis dalam kitabnya orang Yahudi. Nah, Paulus menuju ke Damsik, berarti padang gurun. Yesus berpesan, apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan Suaranya kamu Bang Smut. percaya. Ya. Nah, siapa yang bertemu dengan Kristus ketika menuju ke Damsik, Bang, padang gurun? Siapa, Bang? Ustaz jawab. Nabi jawab. Atau dikerenin dikit Bang, Mr. Paul gitu Bang. Ya, betul.
atau Tante Paul? Terserahlah. Tapi kan bukan yang di padang gurun, yang dalam bilik. Ya, Iya, yang di padang gurun dulu. Jangan beratkan Yang di Anda, padang Nabi gurun. Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah bertemu dengan Kristus, Bang. Jangan bikin saya emosi, Bang. Saya udah nyanter loh ini. Saya paling emosi kalau ada orang bodoh yang bahlul, sombong, dan pembohong. Anda mau mengais-ngais ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah bertemu dengan Kristus di dalam bilik, di padang gurun. Sedangkan di dalam kitab saudara, Kisah Para Rasul 9, nomor 3, Paulus menuju ke Damsyik, bertemu dengan Kristus. Begini Bang Juma. Yes. Yesus adalah Tuhan. Kata siapa? Kata saya tadi barusan. Berarti betul lah nubuat Petrus bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan bagi angkatan jahat. Berarti Kristen ini betul menggenapi angkatan jahat, karena yang disalib itu dijadikan menjadi Tuhan oleh Allah bagi angkatan jahat. Begitu, Bang. Yang di padang gurun, yang di dalam bilik, jangan disebut Tuhan, karena itu bukan Tuhan, itu setan itu. Kan begitu. Bagus. Oke, sepakat kita bahwa yang ditemui di dalam bilik dan di padang gurun itu setan. Sepakat ya? Sepakat ya? Oke. Sekarang sekarang kita bahas padang gurun dulu ya. Oke. Yang di padang gurun, di dalam bilik. Ya, di padang gurun dan di dalam bilik. Kita bahas dulu itu. Iya, kita bahas dulu. Anda kan sudah sepakat bahwa yang ada di padang gurun dan di bilik itu adalah setan. Kita sepakat. Nah, sekarang kita uji nih. Siapa yang pernah bertemu dengan Kristus di padang gurun? Anda dulu. Tolong tunjukkan di mana Nabi Muhammad bertemu dengan Kristus di padang gurun. Silakan. Ingat ya, Anda sepakat bahwa yang di padang gurun itu setan. Silakan tunjukkan ke saya dalilnya. Nabi Muhammad pernah bertemu dengan kabur. Oke, saya jawab. Lama. Dompala. Ini setannya yang muncul. 1 Raja-Raja 19 nomor 15. Firman Tuhan kepadanya, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Disebut padang gurun itu Damsyik. Paulus mengaku menuju ke Damsyik, padang gurun, bertemu dengan Kristus. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang bertemu dengan iblis di padang gurun yang bergelar Kristus. Siapa yang pernah bertemu dengan Kristus atau iblis di padang gurun? Paulus. Siapa pengikutnya Paulus? Aliteng. Jadi terbukti Kristus palsu yang kalian sembah itu adalah sibilisis menurut orang yang kabur tadi, telanjang. Begitu, Gumasa. Wajib ngomong. Lanjut terus. Bentar dulu gue masa. Jarjur, Kristen Muslim, jarjur. Ada juga emosinya orang ini. Aku pikir orang gila itu enggak emosi. Emosi juga ternyata walaupun Jadi gila. satu-satunya manusia yang ditetapkan menjadi Tuhan. Jarjur Kristen ya, silakan jarjur. Satu-satunya manusia yang ditetapkan menjadi Tuhan. Bunda holele otak. Ya silakan Bang Jarjur. Apa yang mau dijelaskan? Silakan. Suara saya jelas ya? Ya. Enggak, Bang. Oke. Perkenalkan, saya Kristen. Iya. Kemudian sebelum saya mau berdiskusi sama Bang Suma yang fenomenal ini, mohon untuk tidak mengancam saya ya Bang Suma ya, soalnya beberapa videonya Bang Suma itu kok kayak mengancam gitu.
Ngancam gimana bang? Oh jangan framing, Oten. Saya justru yang diancam ini, dilaporkan polisi kok jadi Anda yang terancam. Ini Kristen kayak apa ya? Kalau muncul kayak gini kayak seorang laki-laki kekar tapi menggunakan gincu, pakai konde, lalu pakai baju daster tinggi. Itulah kalian, sok cantik. Padahal pelakunya kalian. Nah itulah. Giliran ada yang ketabok, ketahuan curi ayam, maling ayam, kalian muncul. Selamat siang tante, perkenalkan nama saya Sari. Dihantam kepalanya pakai pentungan. Jujur, namamu siapa? Sari tante. Kamu nanti digebukin sama warga di sini loh. Jujur, namamu siapa? Dihantam sama anak muda. Sari atau bukan? Ngaku nggak? Sari. Nah, lama-lama dihantam, ditampak, ketuak. Nama lengkapmu siapa? Sari Puding. Nah itulah kalian, sok cantik. Jangan ngancam-ngancam saya ya. Lu yang ngancam, kau yang laporin saya ke polisi lo, domla. Lapor ke polisi nggak malu. Diajarin kebenaran malah lapor polisi. Lu pikir polisi itu mau membabi buta? Asal lapor nangkap? Enggak dong. Polisi kita itu sangat profesional. Sangat profesional. Polisi kita, I love you polisi Indonesia, Masya Allah. Berkali-kali saya saja kerjanya. Apa pula kau satu-satunya manusia yang dilantik menjadi Tuhan? Baca, mana ayatnya itu harus kota. Itu yang harus kota. Yang harus kotanya, mana ayatnya? Yesus mana ayatnya? Satu-satunya manusia dari surga yang ditetapkan sebagai Tuhan dan Kristus. Ayatnya mana? 1 Korintus 8 nomor 6. Udah. Ya. Kisah para Rasul 5 ayat 30 dan 31. Iya, baca. Lucu ini, lucu. Nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantung pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang ditinggikan Allah sendiri dengan tangannya menjadi Tuhan atau pemimpin dan Kristus atau juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Jadi Yesus kamu dapat informasi dari mana itu? Yang diangkat menjadi Tuhan atau pemimpin atau Kristus atau juru selamat. Jadi hanya Yesus yang ditetapkan sebagai pemimpin dan juru selamat atau Tuhan dan Kristus. Ya, jadi Tuhan artinya pemimpin, Kristus artinya juru selamat. Jadi hanya Iya. Kenapa kau teriak-teriak kah? Nggak bisa ngomong pelan-pelan kah? Kampret. Kita naik lagi Napi. Silakan Napi. Kau diam dulu, nggak ada otak kau ngemasak. Biar Napi. Lanjut Napi. Nggak bisa menjawab. Silakan. Udah jelas ya? Rasul 5:30 sampai 31. Coba biar mungkin si Gumasak kayaknya mungkin. Kenapa lanjut yang tadi ya. Oh, silakan Nabi. Yang di padang gurun dan di dalam bilik itu bukan Tuhan, tapi setan. Ya, setan. Nah, sekarang siapa yang menemui Kristus di padang gurun? Nabi Muhammad kah atau Paulus? Iya, itu Rasul Paulus dalam perjalanan ke Damsyik. Thank you. Tapi bukan di dalam bilik. Bukan di dalam bilik, Bang Jina. Anda sudah mengakui. Bukan di dalam bilik. Tidak bersaksi dengan tentang Yesus. Anda sudah mengakui kok. Yang menuju ke Damsyik itu siapa? Paulus kan? Tapi bukan di dalam bilik. Nah sekarang di dalam bilik ini apa maksudnya? Bilik ini dalam bahasa Yunaninya apa? Begini Bang Juma. Begini. Rumah hitam. Dan di dalam bilik. Itu aja. Bilik. Gue masak. Kalau kau mau jual obat sana di lapangan. Jual obat bilik itu maksudnya rumah hitam. Kalau bahasa Yunaninya Bang, itu temeon. Temeon itu artinya kamar pribadi. Sekarang kamar sel itu kamar pribadi atau bukan Bang? Bukan. Jadi itu kamar umum.
Kamar umum itu kalau kamar sel itu kamar umum. Iya. Itu siapa saja yang berbuat salah kan pasti dimasukkan ke Ya sana. itu kamar pribadi miliknya orang yang bersalah masuk di situ, bukan kamar umum itu. Paulus menulis surat di dalam penjara, kamar rahasia, dan suratnya diakuinya diterima dari Kristus. Tapi kan berarti dia bertemu dengan Kristus di dalam bilik rahasia. tidak ada penjara yang dibuat di padang gurun. Loh, padang gurun. Paulus ketika ke Damsik, padang gurun. Ketika dia kemudian dipenjara di Roma, itu dalam temeong, di dalam kamar rahasia, dan di situ dia menulis 3 buku. 3 bukunya dituliskan dalam penjara Paulus itu, dan dia mengakui tulisannya itu diilhami dari Yesus Kristus. Yesus menubuatkan tuh, kalau ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di dalam bilik rahasia, di dalam padang gurun, jangan ente percaya. Nah, itu data, Bung. Sekarang Anda sakit hati dengan data itu. Anda mencoba mau remis. Kalau begitu saya bantu. Tolong tunjukkan di mana nabiku pernah bertemu dengan sosok yang mengaku Kristus itu. Di mana nabiku pernah bertemu? Di Gua Hira, di Gua Hira, di Gua Hira. Dalil. Dalil, silakan dalil. Begini Bang Zuma. Gua Hira, Ya. karena Gua Hira itu padang gurun. Di Gua Hira itu yang datang Roh Kudus, bukan Kristus. Beda, Cak Ayu. Jangan gila permanen, jangan gila ngajak-ngajak gila Anda aja. Begini. Ya, apalagi Gua Hira di dalam kekristenan itu kita percaya Yesus itu sepanjang masa pengajaran sepanjang masa nenek lu kiper di dalam kitab Musabar. Sebabnya Yesus bilang begini Bang Zuma. Tunggu saudara. Saya bacakan dalil kepada saudara. Diam. Saya bacakan dalil supaya Anda bisa menilai kebohongan Paulus. Di dalam Kisah Para Rasul 10 nomor 40 dan 41, dengarkan. Semua dengar, yang Islam juga dengar. Yesus itu telah dibangkitkan Tuhan pada hari yang ketiga, dan Tuhan berkenan bahwa ia menampakkan diri. 1. Jadi Tuhan membangkitkan yang namanya Yesus itu, dan dia menampakkan diri. Dia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa. Ingat, Yesus tidak menampakkan diri kepada seluruh bangsa, tetapi hanya kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Tuhan, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Yesus setelah ia bangkit dari antara orang mati. Pertanyaan saya, kalau yang diceritakan ini adalah Yesus anak Maria, pertanyaannya, pernahkah kemudian Paulus makan minum bersama dengan Yesus? Jawab. Pernahkah Paulus ini ditemukan makan minum bersama dengan Paulus? Jawab. Tidak pernah. Tidak pernah kan? Nah, lalu Kristus Yesus mana yang ditemui Paulus ini? Ayo. Yesus mana yang ditemui Paulus? Ayo. Mulai sadar dia. Ayo saudara, ayo gunakan akalmu. Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Ayo dong, 2000 tahun. 2000 tahun lamanya Kristen menyembah Kristus palsu. 2000 tahun loh. Dan saatnya orang-orang yang masih bisa selamat, ayo berpikir dengan jernih. Berpikir. Kalau Yesus mengatakan ada Kristus palsu, dan Yesus ternyata tidak mengenal orang yang memanggil namanya, bernubuat pakai namanya, mengusir setan pakai namanya,
Berarti yang kalian panggil selama ini bernubuat mengusir setan di gereja itu bukan Yesus asli. Mandra senggote. Ayolah saudara, saya sayang sama kalian. Sayang saya sama kalian. Kasihan kalian itu kalau harus di neraka kekal hanya gara-gara ego, hanya gara-gara suka makan babi, hanya gara-gara suka pelihara kulub, hanya karena suka menyanyi hari Minggu. Sayang kalian tuh hanya gara-gara sepele kayak Jadi gitu begini, kalian kita di neraka. Sayang lu, sayang. Halo, Bang Suma. Sayang kali. Begini Bang Suma, oke. Bertobatlah. Nah, saya bisa bicara sebentar. Iya, nangis pun boleh, jangankan bicara saja boleh. Fajar sebentar gantian Fajar ya, nanti ilmu Pak Nafi selesai dulu. Kekristenan, pemikiran pemahaman saya tentang kekristenan ya. Jadi seperti Jadi yang bukan lagi tentang Yesus ini, tentang kekristenan kita bahas. tentang Yesus, Ya, kalau tentang Yesus jangan kekristenan dong. Karena Yesus tidak mengajarkan Kristen. Yang kamu Yesus hanya mengajarkan kepada Bani Israel, jangan percaya kepada Kristus palsu yang datang di padang gurun, dan ternyata itu Paulus. Begini, kalau Yesus disebut Kristus, Kristus itu apa, Bang Juma? Menurut Orang yang diurapi, saudara. Orang yang diurapi, raja. Iya. Pemimpin. Iya, orang yang diurapi. Nggak usah kau tambah bingung nanti kamu. Tuhan. Kau tambah lagi Tuhan. Alamak, sejak kapan Tuhan diurapi, digosok pakai minyak gosok? Mama Nggak usah kau berat-beratkan dirimu lebih kali. Kamu menyembah setan yang berkuasa itu aja. Di dunia ini, Bung, ada penguasa namanya iblis, dan itu Tuhanmu. Jadi kami tahu kalian itu menyembah yang kuasa. Yesus diajak, Yesus, ya paman, kalau kau menyembahku, segala kuasa di dunia akan kuberikan kepadamu. Yesus menolaknya. Tapi kalian menyembahnya, kalian kuasa menyembuhkan orang, membuat orang lumpuh berjalan. Itu kalian kuasa. Kenapa? Karena kalian itu adalah hamba atau anak-anak setan, anak-anak Kristus yang datang kepada Paulus. Bang Juma kan belum dengar. Bang Juma kan belum dengar apa yang saya bilang. Anda belum bicara, saya sudah tahu apa yang Anda akan bilang. Jadi kan Bang Juma cuma bicara begitu aja. Jadi ya kayak cuma lewat saja. Coba apa yang Anda ingin katakan? Silakan. Begini Bang Juma. Apa tuh? Jadi waktu Yesus menolak, mereka bilang, Yesus bilang apa namanya tadi? Apa itu? Bayar arisan. Yang membuat kejahatan. Nama Yesus itu kan Yesus itu dia universal, dia abadi kekal. Terus? Jadi pengajaran dia itu untuk selamanya. Terus? Jadi untuk kita yang saat ini, kalau melihat bahwa Kristus atau Tuhan atau penyelamat itu dia ada di dalam bilik di padang gurun, hati-hati karena itu penyesat, begitu. Saudaraku, saya sudah mendengarkan kamu, ya. Tapi kamu seperti tabung gas kosong yang diisi roh lalu berbicara. Paham itu, saudara? Yesus berpesan kepada muridnya di Bukit Zaitun. Apa kata Yesus? Muridnya di Bukit Zaitun. Masa muridnya yang ada di Bukit Zaitun masih hidup sampai hari ini? Sakit ente ini. Murid Yesus itu sudah pada bermatian di abad pertama. Yang dimaksud penyesat di sana adalah orang yang mengaku bertemu dengan Kristus pada zaman itu, yang datang kepada murid Yesus. Bukan bertemu Bang Suma, itu bukan bertemu. Yang mengaku Tuhan, yang mengaku Tuhan, tapi dia ada di padang gurun dan di dalam bilik, itu bukan Tuhan, itu penyesat. Lalu orang itu datang mengaku-ngaku di depan murid Yesus. Sekarang pertanyaan saya, murid Yesus masih hidup nggak sampai hari ini? Pengejarannya masih hidup. Muridnya, Cahayu, murid sudah mati, sudah meninggal. Iya, sudah mati. Nah, sebelum mereka mati, ada nggak orang yang pernah mengatakan bertemu dengan Kristus di gurun? Ada nggak? Tidak. Paulus kapan dia mengaku bertemu dengan Yesus?
Waktu perjalanan ke Damsyik. Nah, Damsyik ini menurut literasi kitabnya Yahudi, apakah bagian daripada padang gurun atau bukan? Tidak tahu. 1 Raja-Raja 19:15. Damsyik itu padang gurun. Berarti yang menggenapi nubuatan dan datang kepada murid Yesus angkatan pertama itu siapa? Yang kebawa nabiku di abad ke-7. Tidak ada hubungannya abad ke-7 dengan abad pertama. Masakan nabiku datang di abad pertama, Nabi Muhammad datang ke abad pertama? Murid-murid Yesus, perkenalkan, saya Nabi Muhammad dari abad ke-7 datang kepadamu. Bah, hebat kali nabiku, bah. Gak ada itu, bang. Yang datang kepada murid Yesus adalah Paulus yang bertemu dengan Kristus di padang gurun. Coba anda lihat bagaimana Paulus itu dibenci sama orang murid Yesus. Di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di semua dunia yang beradab. Dia adalah tokoh dari agama Kristen. Paulus dituduh sebagai penyakit sampar, penyesat. Orang Yahudi yang menuduh dia. Orang Yahudi mengatakan Paulus itu adalah penyesat orang Yahudi. Baca Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Kalau orang Yahudi sudah mengatakan Paulus itu adalah penyakit sampar, dia adalah penyesat orang Yahudi, dan sementara kalian menjilat-jilat Paulus, berarti kalian ini adalah penjilat penyesat. Dan kalau anda mengatakan tidak datang kepada muridnya, bukan Yahudi. Yahudi kan bukan Kristen. Iya betul, sedangkan Kristen itu adalah pengikut Paulus. Pemimpin kalian saja, pemimpin kalian yaitu Paulus aja dibilang penyesat, apalagi kalian. Sadarlah kawan. Yang menuju ke Damsyik itu Paulus, yang bertemu dengan Kristus menurut pengakuannya adalah Paulus. Yang bertemu dengan Kristus di dalam bilik rahasia Paulus. Tergenapi seluruhnya. Jangan kamu percaya sebab dia akan datang kepadamu. Sekarang yang datang kepada murid Yesus, menganiaya Yesus, muridnya siapa? Paulus. Beda konteks itu. Bukan beda konteks. Tadi saya membacakan Kisah Para Rasul 10 nomor 41. Di padang gurun. Begini, Tuhan itu tidak di padang gurun dan di dalam bilik. Siapa bilang Tuhan? Kristus, Cahayu. Kristus, bukan Tuhan. Kulempar juga sebab rokok lama-lama ini. Tuhan dari saudara, Yesus anak Maria, kau bilang Yesus anak Maria kau sebut Tuhan itu karena kau sudah disesatkan sama Kristus. Bukan disesatkan, memang faktanya dia Tuhan. Bagaimana mungkin anda mengatakan dia Tuhan sedangkan dia manusia? Yang Tuhan itu bagi kamu yang datang kepada kalian, namanya juga sama. Dia juga bergelar Kristus. Sama-samanya gelarnya, sama namanya Yesus Kristus, sama, tapi oknumnya berbeda. Yesus anak Maria adalah manusia, dia seorang nabi untuk Bani Israel. Kristus yang adalah roh yang datang kepada Kristen itu adalah Tuhan kalian yang Yesus sebutkan di dalam Yohanes. Dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan Tuhanmu. Yesus sendiri yang mengatakan itu, Cak Kangkung. Sadarlah. Yang berbuat kejahatan kan siapa dulu sekarang? Yang menolak pengajaran Yesus siapa? Menyangkal penyaliban Yesus siapa? Sebentar Napi, sebentar. Kena kayaknya akun Bang Zuma ya, teman-teman. Ustaz Taif monitor ini, kayaknya akun Bang Zuma kena. Kita tunggu dulu Bang Zuma naik. Sembari menunggu Bang Zuma, teman-teman bantu di follow-follow juga akun saya. Langsung seketika. Ya, akun saya izin bantu di follow-follow. Sembari menunggu Bang Zuma, Bantu follow-follow dan tap layarnya teman-teman. Gampang itu Nabi, cara mendeteksi pengajaran Paulus dengan pengajaran Yesus itu bertentangan, kontradiksi. Itulah pengajaran Yesus anak Maria, Mesias asli, dengan Kristus palsu yang mendatangi Paulus. Fakta bukti ya, ajaran Torah dimatikan oleh si Paulus, sementara Yesus berkata di Matius 5:17 sampai selesai, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, aku datang untuk menggenapinya. Sebelum langit dan bumi runtuh,
satu titik atau satu ataupun dari hukum Taurat tidak akan batal, tidak akan lenyap. Barang siapa yang mengajar, barang siapa menghilangkan salah satu hukum Taurat sekalipun yang terkecil, maka dia menduduki tempat terendah dalam kerajaan Tuhan. Ya toh. Tapi apa kata si Paulus di dalam Korintus dan di dalam Galatia? Tidak seorang pun, ya, Galatia 2, tidak seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Itu poin besarnya dulu. Banyak rincian-rinciannya pertentangan antara Paulus dan Yesus, ajaran Yesus anak Maria. Ya. Ajaran Paulus dari mana? Ya dari Kristus palsu yang menemui dia. Sibilisis, itu Bang singkatnya. Silakan. Kalau ada Gurunda request, bantu di up. Iya. Berat saya. Ya, sambil nunggu Gurunda, tadi Bang Napi, sepertinya Anda perlu tambah nafas dulu ya, Anda istirahat dulu, segarkan dulu. Silakan Bang Jar, tadi apa yang mau disampaikan? Halo Bang, saya Kristen ya, meskipun di foto profil saya itu pakai songko. Yang perlu saya garis bawahi pertama ya, sebenarnya tadi mau saya sampaikan ke Bang Suma tapi lagi off. Jadi kenapa tadi saya bilang bahwa kita jangan ada ancam-ancaman, karena saya sempat lihat ada beberapa pernyataan Bang Suma itu yang tendensius sekali. Gak usah framing, langsung aja ke tema diskusi kalau mau diskusi. Silakan. Bahwasannya Kau mau diskusi atau kau curhat? Kau diskusi atau curhat? Kalau kau curhat, kau curhat depannya nenekmu. Ayo. Saya mau curhat, bukan mau curhat, saya mau cerita. Iya, saya mau diskusi. Cerita. Ya diskusi ya, jangan ngencem-ngencem, jangan. Kalau kita buka-bukaan, aduh. Iya, enggak ada. Jadi gini, pertama yang perlu saya garis bawahi bahwa Muslim itu adalah agama yang ramahkan lil alamin, oke? Agama yang membawa damai sejahtera, kita sepakat itu ya. Oke, yang berikut penjelasan tentang Yesus, kemudian penjelasan tentang Paulus. Setelah saya lihat dari penjelasan Bang Suma dan teman-teman yang ada di sini, itu hanya mencomot-comot pasal, mencomot-comot ayat tanpa melihat konteksnya. Lalu kemudian melakukan framing bahwasanya ada kontradiksi yang dilakukan oleh Paulus dengan apa yang disampaikan oleh Yesus yang diimani oleh umat Kristen. Saya tanggapi dulu, izin. Anda sudah berani menyimpulkan seperti itu, Anda sudah paham yang dibahasnya? Saya sangat paham karena sangat itu kitab saya. Baik, sangat paham gitu ya. Langsung aja ke poin, ke pembahasan. Sambil Gurunda akunnya ada ya. Baik. Nah, coba di mana? Yang pertama saya tunjukkan ya. Oh, ini udah kembali. Tadi Gurunda ya. Saya bilang aja lah Gurunda lah biar enak gitu. Tadi Gurunda Bang Suma bilang bahwasannya lanjut, ambil alih dulu silakan. Oh, siap. Ya, waktunya laporan kita wajib sholat. Silakan di Makassar. Oh iya, sholat. Silakan. Oh iya udah. Ya enggak apa-apa, Anda teruskan. Lanjut dulu ya, sama Ustadz. Oh ya, oke. Ini Gurunda udah gabung ya. Ya, jadi yang tadi di dalam Kisah Para Rasul 9 itu kan cerita tentang Saulus yang awalnya dia belum bertobat. Dia masih bernama Saulus, makanya di dalam Kisah Para Rasul 9 itu disebutkan namanya Saulus. Dalam perjalanan ke Damsyik, nah perlu digarisbawahi bahwasannya di dalam Kisah Para Rasul tidak menyebutkan padang gurun. Yang disebutkan di dalam Kisah Para Rasul ayat 3 itu adalah perjalanan ke Damsyik. Dalam perjalanan ke Damsyik ini apakah dia di padang gurun atau tidak, itu tidak dijelaskan. Nah, tetapi poin penting di dalam Kisah Para Rasul 9 ini adalah bahwasannya dia bertemu seseorang atau sosok yang mana sosok itu sendiri mengatakan bahwa dia adalah Yesus yang mau dianiaya atau yang sudah dianiaya. Di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 4 di sana disebutkan. Saya baca dari ayat yang 3 ya. Sudah dipahami Bang, sudah dipahami poinnya. Itu sering diulang. Nah di situ pengakuan. Nah sekarang kembali kepada pernyataan Yesusnya, yang dia berpesan kepada murid-muridnya, kalau ada yang mengaku bertemu sebagai Mesias, pesan Yesus suruh percaya atau jangan percaya? Oke, baik Bang. Itu kalau yang saya lihat itu ada di beberapa
Injil, terus salah satunya di dalam Injil Matius. Tetapi yang abang maksudkan ini di dalam Injil mana? Kalau di dalam Matius Injil berapa Matius tadi, pasal Bang, yang saya 24, kalau di dalam Matius pasal 24 itu berbunyi seperti ini, abang ya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan Nah juga. itu akan menyesatkan. Ada Mesias palsu, ada nabi palsu. Nah sekarang Paulus kan seorang nabi dalam kekristenan. Nah yang bertemu dengan Paulus mengaku sebagai Mesias, ya kan? Nah pesan Yesus sebelum dia terangkat, kalau ada yang mengaku sebagai Mesias, suruh percaya atau jangan percaya. Nah, kembali kepada konteks ya Bang ya, konteks pasal Matius 24 ya. Iya, saya ya, di dalam konteks Matius pasal 24 itu Bang, dia diterangkan bahwasannya yang akan mengaku-ngaku sebagai Yesus atau mengaku-ngaku sebagai Kristus adalah mereka yang membawa kepada penyesatan. Ya iya. Sementara Yesus yang bertemu nanti akan menyesatkan banyak orang, Bang. Betul. Nah, sementara yang memperkenalkan diri sebagai Yesus di padang gurun yang tadi disebutkan, atau yang bertemu dengan Saulus di perjalanan ke Damsyik itu, dia tidak menyesatkan. Di dalam ajaran Paulus tidak ada satupun yang Paulus bilang bahwa Yesus Kristus yang pernah tersalib di kayu salib itu, yang mati dan kemudian bangkit itu menyesatkan. Itu tidak pernah ada. Tidak ada satu pernyataan dari Paulus pun yang menyangkal atau bilang bahwa Yesus yang bertemu dengan dia itu menyesatkan. Oke, baik. Kita bukti sekarang ya, pembuktiannya. Ini baik. itu kan menyesatkan. Contoh ketika membuka Efesus 2 nomor 15. Ya. Efesus 2 nomor 15. Ini yang nulis siapa ya? Abang ada suara jangkrik atau dari saya ini? Sama Oten, Ustaz. Dari Bang Jar kayaknya. Iya, dari Oten. Enggak Bang, saya sendiri di sini Bang. Enggak ada orang. Nah, iya, ada orang. Oh, bukan orang ya. Efesus 2 nomor 15. Itu kan nggak ada lagi suara kayak jengkrit kan? Iya benar-benar. Kan? Bang, dari Anda noise-nya Bang, itu mic-nya ditutup hilang. Nah itu pembuktian aja. Oke, Efesus 2 nomor 15. Di situ kan dikatakan dengan matinya Kristus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Itu ajaran siapa? Ajaran Mr. Paul. Pertanyaannya, apakah Yesus pernah mengatakan demikian? Tidak, justru dia berkata, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Dia bukan meniadakan, tapi menggenapinya. Nah ini salah satu contoh aja, ini salah satu contoh. Begitu Pak, dipahaminya. Oke, saya bisa jawab ya Bang ya. Ya silakan juga Mr. Paulnya. Oke. saya garis bawahi dulu ya Bang ya. Kami tidak menyembah Tuhan, tidak menyembah Rasul Paulus. Kami mengakui ajarannya dia, ajaran dia tentang Yesus Kristus yang sama dengan Yesus Kristus yang pernah hidup waktu itu. Nah, dikembali ke ayat tadi, ayat 15 itu, Galatia Efesus 2 ayat 15, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dirinya sini adalah tentu menuju kepada Yesus Kristus ya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Nah, begini Bang, kalau kita membaca kitab atau surat Efesus ini secara kontekstual, artinya melihat pada konteksnya, di sana ada jemaat Kristen yang sukunya itu asli Yahudi. Mereka masih percaya kepada Taurat dan menganggap bahwa hanya Taurat yang akan membawa mereka kepada keselamatan. Iya, Bang, jangan dijelaskan kemana-mana dulu. Itu kan pernyataan Paulus kan, seperti itu. Sementara Yesus berkata di Matius 5 nomor 17 sampai seterusnya, dia katakan bukan untuk menghilangkan hukum Taurat, tapi datang untuk menggenapi. Itu kata Yesus. Nah, bahkan kalau ada yang meniadakan satu iota pun, kata Yesus, karena itu aku berkata kepadamu sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan dihilangkan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi.
Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang terendah dalam kerajaan surga. Itu kata Yesus. Kalau meniadakan sebelum lenyap langit dan bumi, dia tidak akan masuk surga. Nah, tadi ada yang meniadakan. Kira-kira sinkron nggak dengan ajaran Yesus? Nah, ini salah satu pembuktian. Ya, saya jawab ya Bang ya. Konteks pasal 2, Efesus pasal 2 ayat 15 itu membatalkan bukan berarti menghilangkan secara harafiah, tetapi membatalkan dalam pengertian memaknai hukum Taurat sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Kan tadi saya bilang, jemaat Efesus ini ada orang Yahudi juga yang masih menganggap perintah dan ketentuannya. Iya, lihat kalimatnya. Dan ketentuannya Ya, itu semua perintah dan dibatalkan. Ya, Abang lihat ya. Membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengandalkan damai sejahtera. Kalau Abang baca dari sebelum dan sesudah ayat 15 ini, Abang akan lihat bahwa orang Yahudi Kristen di jemaat Efesus itu menganggap bahwa dengan menuruti hukum Taurat mereka akan selamat. Nah, Rasul Paulus bilang, iya, Rasul Paulus bilang, itu ajaran Yesus. Bahkan dia katakan, karena itu siapa yang meniadakan dan seterusnya kan tadi ya, perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Itu kan ajaran Yesus. Satu titik pun, dia katakan satu iota. Iota itu huruf iot, huruf Ibrani yang paling kecil kayak titik. Itu tidak boleh ditiadakan. Ajaran Yesusnya. Tapi tadi mengatakan dibatalkan semua itu. Nah, itu perbedaannya sudah sangat jelas ya. Itu salah satu contoh. Tambah satu, Ustaz, tambah satu Ya. di Galatia 2:16. Tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Tidak dibenarkan nih menurut si Paulus ini. Silakan. saya udah bisa jawab. Silakan. Ya, Pak Ustadz dan Bunda. Kita angkat ini pertentangannya ya, kontradiksinya ya, siap. ajaran Mesias asli dengan Mesias palsu yang mendatangi Paulus. Oke, silakan. Coba kalau kau gini Bang, coba kalau tunjukkan ajaran Paulus yang berkesesuaian dengan ajaran Yesus. Coba, ada, coba Bang. Oke, saya jelaskan ya, Bunda ya, Pak Ustadz. Tadi kan kalau kau kita jelaskan membahas, Bang, tolong kalau kau jelaskan jangan cuma congor, ajukan dulu data, kayak Ustadz tadi kan pakai data kemudian dijelaskan. Coba kasih data di mana. Kan tadi data, Bang. Kan tadi saya sudah bilang ke Bunda, kan dari tadi kita cuma membahas Efesus pasal 2 ayat 15, tetapi kita tidak membaca ayat sebelum dan sesudahnya. Lah saya sekarang menerangkan bahwasannya kalau kita membaca secara keseluruhan pasal 2 itu, artinya sebelum ayat 15 dan sesudah berubah ayat 15. Di situ maknanya ya. Kalau dibaca semua berubah di situ ya. Di situ tidak dibatalkan ya. Kita akan tahu kata Paulus di situ di Efesus kan dengan matinya Kristus maka dia membatalkan. Artinya kalau dibaca semua tidak dibatalkan di situ ya, berubah ya. Berubah di situ tidak dibatalkan. Gitu. Jadi begini Bunda, di dalam pas ayat 15 itu. Lanjut Ustaz. Saya belum bisa ngomong ya Bunda ya. Ya karena kau congor, nggak ada data Bang. Kasih data deh. Itu kan pikiranmu. Coba kasih data dulu apa Paulus itu tidak membatalkan. Bundaku yang terhormat, Bundaku yang terhormat begini ya. Kenapa sih kau ini kasih data? Kami di sini berdiskusi ilmiah pakai data, kau congor. Ayolah, tunjukkan di mana berkesesuaiannya ajaran Yesus dengan Paulus. Kalau kau pinter, ayo. Kata Paulus, tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Oke, sementara Yesus berkata, aku datang bukan untuk meniadakan. Barang siapa yang menghilangkan salah satu hukum Taurat sekalipun yang terkecil. Oke. Kemudian di Lukas 16:17, lebih mudah langit runtuh
lebih mudah langit runtuh daripada satu titik hukum Taurat batal. Ini Bibelmu ini aneh-aneh kontradiksinya, wah parah. Silakan. Makanya kembali kepada poin yang tadi, sebenarnya banyak sekali yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus, kan gitu poinnya. Maka dia akan menyesatkan banyak orang. Ya contohnya seperti sekarang kita bahas. Ketika dia sudah menyesatkan banyak orang, artinya dia mengikuti Kristus yang palsu. Ketika dia mengikuti Kristus yang palsu, maka itulah yang akan diusir oleh Yesus. Karena Yesus tidak pernah mengenal mereka. Kan gitu poinnya, Bang. Makanya dari tadi sudah kita bahas tuh. Ketika Yesus berpesan, Lukas 21 nomor 8, Matius 24 nomor 4 dan 5, dan berikutnya dari 22 sampai lagi ke bawah. Yesus berpesan, sebelum dia terangkat ke langit, dia berpesan kepada murid-muridnya, waspadalah terhadap penyesat. Akan ada yang datang memakai namaku dan berkata, akulah dia. Berarti akulah Yesus, akulah Kristus. Waktunya sudah dekat, jangan kau ikuti mereka. Itu pesan Yesus. Kalau Anda mau mendengarkan perkataan Yesus, kan gitu. Nah, ketika Yesus menubuatkan kalimat demikian, menubuatkan sebuah penyesat, seorang penyesat, maka itu harus dibuktikan. Katanya teman-teman Kristen percaya mau mendengarkan ajaran Yesus, pesan Yesus. Ketika Yesus berpesan demikian, itu harus dibuktikan. Ada nggak nih yang datang pakai nama Yesus? Ternyata ada, gitu loh. Contohnya tadi, ketika seorang bernama Mr. Paul di padang gurun, ketika dia perjalanan ke Damsik, mengaku bertemu dengan Yesus. Di situ, Babang, silakan buka mic-nya. Oke, baik Pak Ustadz. Bunda, saya jelaskan lagi ya. Untuk memahami Alkitab, kita tidak bisa sekedar mencomot tanpa melepas atau dengan melepaskan konteksnya begitu saja. Kalau kita hanya sekedar comot ayat dan kemudian membuat suatu garis linear, kita akan melihat bahwa benar ada kontradiksi antara Paulus dengan Yesus Kristus. Tetapi kalau kita membaca pasal ayat itu dengan melihat konteks, kita akan tahu bahwasanya tidak ada pertentangan di situ. Kata kunci kita berdebat hari ini adalah Rasul Paulus membatalkan hukum Taurat sementara Yesus menggenapi, itu kan? Nah, tetapi konteks Tuhan Yesus bilang menggenapi dan konteks Rasul Paulus bilang membatalkan, itu konteksnya berbeda. Saya kasih contoh sederhana ya. Ketika saya memukul satu atau misalnya terjadi suatu peristiwa pembunuhan di katakanlah di Sulawesi dan pembunuhan di Pulau Jawa misalnya, nanti kena Bennett. Oh ya, maaf, jangan ya nanti itu. Enggak gini aja, Pak. Menggenapi dengan membatalkan sama atau beda? Itu tentu dari terminologinya berbeda, Pak Ustadz. Secara terminologinya itu kedua kata menggenapi dengan membatalkan berbeda kan? Tentu berbeda, Pak Ustadz. Berbeda. Yesus datang untuk menggenapi atau membatalkan? Yesus datang untuk menggenapi, tetapi konteks Yesus Paulus mengajarkan untuk menggenapi atau membatalkan? Paulus membatalkan, bilang membatalkan, tapi membatalkannya dalam konteks mereka salah, umat Yahudi Kristen di jemaat Efesus salah memaknai. Mereka pikir bahwa dengan taat kepada hukum Taurat mereka akan selamat. Nah, Rasul Paulus bilang itu salah, itu batal, cara pemahaman itu batal. Karena dengan di dalam Yesus Kristus, makanya baca sebelum dan sesudah ayat 15, Pak Ustadz. Ayat kita baca, yaitu kalau itu ajaran Mr. Paul kan, saya bilang contoh. Ketika Yesus di Matius 19 ditanya oleh seorang muda kaya, guru yang baik, bagaimana caranya agar aku bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Mengapa engkau katakan aku baik? Hanya satu yang baik, yaitu Bapakmu yang di surga. Jika engkau ingin masuk ke dalam kerajaan surga, lakukan segala perintah Allah, lakukan segala perintah Tuhan. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, dan seterusnya dan seterusnya. Itu semua dijalankan oleh mereka. Semua itu sudah aku lakukan, guru. Mana lagi? Jualah seluruh hartamu, ikutlah denganku. Bagikan kepada si miskin, ikutlah denganku. Itu kata Yesus ajarannya. Yesus mengajarkan bahwa ajaran hukum Taurat itu harus tetap dijalankan agar orang itu masuk ke dalam kerajaan surga. Itu
harus dijalankan. Coba, Anda tadi sepakat nggak bahwa Yesus mengajarkan contoh jangan berzina, jangan bersaksi dusta, hormati orang tua dan sebagainya. Itu ajaran hukum Taurat. Itu ajaran Yesus. Saya Anda setuju? Begini Pak Ustadz, ini kan tadi kan saya sudah bilang berulang kali Pak Ustadz, setiap orang Kristen yang membaca dan kemudian beriman sampai hari ini, itu mereka membaca Alkitab dengan melihat konteks Pak Ustadz, tidak sekedar comot. Semuanya saya pakai konteks, Pak. Yang kita bahas itu ada konteksnya. Ini sekarang lagi pembuktian loh, pembuktian. Coba sekarang begini, orang Kristen menjalankan hukum Taurat atau tidak? Orang Kristen menjalankan hukum Taurat Pak Ustadz, tetapi tidak menganggap bahwa hukum Taurat itu kemudian membuat kita selamat. Jadi Anda menjalankan hukum sampai Taurat? hari ini Pak Ustadz dengar, Anda menjalankan hukum Taurat? Kita menjalankan hukum Taurat. Begitu banyak hukum Taurat. Jangan mencuri, jangan membunuh. Itu kan ajaran hukum Taurat dan kita melakukan itu sampai sekarang. Tetapi kami tidak menganggap bahwasannya dengan melakukan itu kami kemudian selamat. Tetapi yang membuat kami selamat adalah ketika kami beriman kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Itu. Jadi kita melakukan hukum Taurat. Kita melakukan hukum. Jadi begitu Pak Ustadz yang dimaksud oleh Rasul Paulus dalam surat Efesus pasal 2 itu selalu merujuk kepada Mr. Paulnya, bukan kepada ajaran Paulusnya. Makanya di situ kata Yesus, dia itu akan menyesatkan banyak orang, bahkan menyesatkan orang pilihan juga, kan gitu. Ya buktinya sekarang selalu ngambil argumentasinya dari pernyataan orang lain, bukan dari Yesus. Makanya itulah Yesus, waspadalah terhadap penyesat, terhadap nabi palsu, Mesias palsu. Dia akan mengadakan banyak mukjizat dan menyesatkan banyak orang. Itu pesan Yesusnya seperti itu. Iya, tapi maksudnya Yesus di situ bukan untuk Rasul Paulus, Pak Ustadz, karena kalau Pak Ustadz baca ayat atau pasal yang Yesus berkata itu secara lengkap, di sana akan lihat bahwa ciri-ciri